Imam Syafi'i 767–820 m adalah salah seorang imam mazhab besar dalam fiqh Islam, pendiri mazhab Syafi'i yang sangat berpengaruh hingga saat ini. Beliau lahir di Gaza dan merupakan seorang ilmuwan yang sangat dihormati dalam bidang fiqh, tafsir, hadis, dan ushul fiqh, ilmu dasar-dasar hukum Islam. Imam Syafi'i dikenal dengan pemikirannya yang sistematik, metodis, dan teguh dalam menegakkan kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Berikut adalah beberapa petua dan nasihat yang terkenal dari Imam Syafi'i yang mencakup beragam aspek kehidupan, termasuk ilmu, akhlak, iman, dan amal. Tentang ilmu dan pembelajaran. 1. Ilmu itu adalah harta yang tidak habis, tidak ada yang bisa mengambilnya, dan semakin dibagikan, semakin bertambah. 2. Jadilah orang yang berilmu, jika tidak, jadilah orang yang mencintai ilmu. Jika tidak, jadilah orang yang mencintai ilmu. 3. Seseorang yang tidak mampu mendalami ilmu adalah orang yang tidak menghargainya. Maka carilah ilmu dengan sepenuh hati, karena ia adalah kunci menuju kebenaran. 4. Barang siapa menuntut ilmu, hendaklah menuntutnya untuk memperoleh manfaat bagi dirinya dan umat, bukan untuk kesombongan. 5. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan kita wajib mencintai setiap ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. 6. Ilmu bukan hanya tentang banyaknya kata-kata, tetapi bagaimana aplikasinya dalam hidup. 7. Ilmu itu lebih baik dari harta, karena ilmu menjaga kita, sementara harta justru harus dijaga. 8. Luruskan niatmu dalam belajar, untuk memperoleh keridaan Allah, bukan untuk mendapatkan gelar atau pujian manusia. 9. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengubah seseorang menjadi lebih baik. 10. Menyampaikan ilmu adalah ibadah yang lebih besar daripada sekadar menuntutnya, karena dengan itu kita berbuat kebaikan kepada sesama. Tentang akhlak dan moralitas. 11. Akhlak yang buruk adalah cermin dari kekurangan iman, sementara akhlak yang baik adalah tanda kesempurnaan iman. 12. Orang yang terhormat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan berlaku baik kepada semua orang. 13. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan orang akan memandangmu dengan rasa hormat. 14. Jika kamu ingin tahu siapa dirimu, lihatlah bagaimana sikapmu terhadap orang lain. 15. Sikap rendah hati adalah salah satu tanda orang yang tulus. 16. Seorang muslim yang baik adalah yang mendahulukan kebaikan dalam semua aspek hidupnya. 17. Janganlah kau berkata sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, karena mereka mungkin lebih tahu tentang dirimu daripada dirimu sendiri. 18. Hidup ini pendek, maka berikanlah yang terbaik dalam beramal dan menjaga akhlak. 19. Keburukan yang disembunyikan dengan baik lebih baik daripada kebaikan yang tampak tetapi disertai dengan riya. 20. Jadikan sabar sebagai sahabat terbaikmu dalam segala urusan hidup. Tentang zuhud kesederhanaan. 21. Zuhud bukanlah tentang meninggalkan dunia, tetapi bagaimana hati kita tidak terikat oleh dunia. 22. Orang yang zuhud tidak melihat harta sebagai sesuatu yang menambahkan nilai pada dirinya. 23. Pendidikan yang sesungguhnya adalah yang mampu mendekatkan kita kepada Allah dan menjadikan hati kita tidak terikat oleh dunia. 24. Zuhud itu bukan mencabut kemewahan dunia, tetapi bagaimana kita memperlakukannya dengan tidak melampaui batas. 25. Harta bukanlah masalah jika tidak melekat di hati, tetapi kebahagiaan yang hakiki datang ketika kita menyadari dunia hanyalah ladang amal untuk kehidupan yang abadi. Tentang ibadah dan ketaatan kepada Allah. 26. Ibadah yang paling utama adalah yang dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas, serta sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Shaw. 27. Salat yang disertai khusyuk akan menyucikan hati dan menghapus dosa. 28. Saling mendoakan dalam diam adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. 29. Hidup di dunia bukanlah untuk kesenangan semata, melainkan untuk beribadah kepada Allah. 30. Ketika ibadah menjadi rutinitas, maka cobalah untuk mencari makna di dalamnya, agar setiap gerakan ibadah mendekatkan kita pada Tuhan. 31. Kebaikan yang konsisten adalah ibadah yang paling mendalam, lebih daripada amal yang hanya sesekali. 32. Jadikan setiap waktu sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
33. Cintailah Allah lebih dari segalanya, maka segalanya akan mendatangi kamu. 34. Selalu tawakal kepada Allah setelah berusaha, karena sesungguhnya Dia adalah sumber segala pertolongan. 35. Semua amal yang dilakukan karena Allah akan selalu mendatangkan ketenangan dan keberkahan. Tentang ujian dan kesabaran. 36. Hidup ini penuh ujian, dan tidak ada kesulitan yang datang tanpa ada kemudahan bersamanya. 37. Kesabaran itu tidaklah hanya dalam berdiam diri, tetapi dalam menghadapi masalah dengan iman yang kuat. 38. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. 39. Jika kamu dalam kesulitan, jangan tergesa-gesa mencari jalan keluar, tetapi sabar dan bertawakallah, karena Allah akan menunjukkan jalannya. 40. Setiap ujian adalah kesempatan untuk kita lebih mendekat kepada Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tentang kematian dan kehidupan akhirat. 41. Setiap amal yang kita lakukan adalah bekal untuk kehidupan yang abadi. 42. Ingatlah kematian, karena dengan mengingat kematian, kita akan selalu mengingat tujuan hidup yang hakiki. 43. Kematian itu tidak mengenal usia, dan ia adalah bagian dari takdir Allah yang tidak bisa dielakkan. 44. Sesungguhnya kita hanya singgah di dunia ini, tujuan akhir kita adalah kehidupan di akhirat. 45. Hidup ini singkat, maka pastikan setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat kepada Allah dan surganya. 46. Maka, bersiap-siaplah untuk kehidupan akhirat dengan memperbaiki amal yang telah dilakukan di dunia ini. 47. Jangan khawatir tentang kehidupanmu di dunia, karena sesungguhnya itu adalah ujian. Fokuslah pada kehidupan yang abadi setelahnya. 48. Kematian datang tanpa pemberitahuan, karena itu setiap amal kita harus dilakukan sebaik mungkin. Tentang persahabatan dan ukhuwah. 49. Pilihlah sahabat yang dapat membawa kita lebih dekat dengan Allah dan memperbaiki akhlak kita. 50. Persahabatan yang sejati adalah yang saling mendorong ke arah kebaikan dan membantu dalam dakwah. 51. Sahabat yang baik adalah dia yang mengingatkanmu tentang kewajiban agama dan senantiasa membantumu di jalan Allah. 52. Hubungan yang paling mulia adalah hubungan yang didasari oleh kecintaan karena Allah. 53. Teman terbaik adalah dia yang mencintaimu karena keimanan yang ada dalam dirimu, bukan karena kekayaan atau status sosial. Imam Syafi'i mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh prinsip, istiqomah, dan ikhlas dalam segala hal yang dilakukan, serta tidak terhanyut oleh godaan dunia. Setiap perbuatan harus didasarkan pada niat yang baik dan tujuan akhir untuk mendapatkan keridaan Allah.